Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proyek pengendalian tanaman kakao. Saya Daniel Stephen, nomor tim 104. Saya Marina Putri Zahra, NIM 20. Saya Maria Rani, NIM 040. Saya Desi Tribodolini, NIM 116. Pada presentasi kali ini kami akan membahas yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua ada kunjungan ke perkebunan kakao, yang ketiga ada saran pengendalian, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan penting di Indonesia. Hal ini karena tanaman kakao merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sebagai penghasil devisa negara. Kemudian permasalahan yang biasa dialami petani, yaitu buah kakao sering mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas hasil akibat penggerek batang kakao, Zevzera coffeae, penggerek buah kakao atau Conopomorpha cramerella, kepik penghisap buah atau Helopeltis species, dan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora, yang semua itu merupakan hama dan penyakit utama tanaman kakao. Alasan kami memilih OPT tersebut karena hama tersebut sering diabaikan oleh petani, sehingga apabila serangan tidak dikendalikan, maka akan mengakibatkan penurunan produksi buah kakao. Penggerek buah kakao dan penyakit busuk dipilih karena penurunan hasil akibat serangan tergolong tinggi, yaitu dapat melebihi 50%. Serangan OPT tersebut juga sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil. Kemudian berdasarkan kunjungan yang kami lakukan, petani biasanya mengendalikan penggerek batang dan buah menggunakan insektisida dan membuang buah yang tergerek, sedangkan untuk kepik hanya dibiarkan jika tidak parah, dan jika pada penyakit busuk buah, petani hanya membuang buah yang busuk untuk menghindari penularannya. Yang pertama, penggerek buah kakao atau nama latinnya Zevzera coffeae. Larva hama penggerek batang kakao ini berwarna merah kecoklatan, sering dengan beberapa cincin berwarna kuning dengan panjang sekitar 3 cm hingga 5 cm. Stadium larvanya berkisar antara 81 sampai 151 hari. Larva ini mengerek ranting dan batang berkayu menuju empulur batang atau cabang pada tanaman kakao, sehingga membentuk terowongan di dalam ranting yang menyebabkan ranting mati. Serangan hama ini ditandai dengan adanya kotoran yang berbentuk silindrik berwarna merah sawo matang yang keluar dari liang gerek. Selanjutnya, penggerek buah kakao atau Conopomorpha cramerella. Hama ini menyerang buah yang masih muda sampai dengan buah yang sudah masak. Larva merusak buah dengan memakan daging buah, membuat saluran ke biji menyebabkan biji saling melekat. Berwarna kehitaman, ukuran mengecil dan berukuran kecil sehingga kualitas biji menjadi rendah. Larva berwarna putih kekuningan atau kehijauan dengan panjang maksimum 11 mm terdiri dari 5 instar. Lama stadia larva berkisar 14-18 hari. Lalu, kepik penghisap buah kakao atau Helopeltis sp. Nimfa dan imago menyerang buah muda dengan cara menusukkan alat mulutnya ke dalam jaringan, kemudian menghisap cairan di dalamnya dan mengeluarkan cairan yang bersifat racun yang dapat mematikan sel-sel. Serangan pada buah muda akan menyebabkan terjadinya bercak yang akan bersatu sehingga kulit buah menjadi retak. Buah menjadi kurang berkembang dan menghambat perkembangan biji. Pada buah tua menyebabkan terjadinya bercak-bercak cekung berwarna coklat muda yang selanjutnya akan berubah menjadi kehitaman. Pada daun menyebabkan daun timbul bercak-bercak berwarna coklat dan kehitaman. Sedangkan serangan pada pucuk menyebabkan terjadinya layu, kering, dan kemudian mati jaringan yang ada di sekitar tusukan.
Selanjutnya, busuk buah kakao Phytophthora palmifera. Gejala serangan awal berupa bercak coklat pada permukaan buah, umumnya pada ujung atau pangkal buah yang lembab dan basah. Selanjutnya, bercak membesar sehingga menutupi semua bagian kulit buah. Saat kondisi cuaca lembab, pada permukaan bercak tersebut akan tampak miselium dan spora jamur berwarna putih. Miselium dan spora inilah yang akan menjadi alat reproduksi P. palmifera. Kemudian, kunjungan ke kebun kakao. Lokasi kebun kakao yang kami kunjungi merupakan kebun milik Daniel yang berlokasi di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Total luas lahan perkebunan kakao di Desa Ngelanggeran adalah 101 hektar dengan total jumlah tanaman kakao sebanyak 31.768 batang yang dimiliki oleh beberapa petani. Permasalahan yang terjadi, perkebunan yang luas dan pemiliknya berbeda, menyebabkan pengendalian yang dilakukan juga berbeda. Pengendalian intensif jarang dilakukan karena umur tanaman kakao yang sudah tua. Pengendalian hanya dilakukan pada penggerek batang agar tanaman tidak mati. Pada penggerek buah hanya dilakukan hand picking, dan pembuangan buah yang parah begitu juga pada serangan kepik yang parah. Sedangkan busuk buah hanya dilakukan pembuangan. Selanjutnya, yaitu bagian ketiga, adalah saran pengendalian. Saran pengendalian secara umum yaitu yang preventif, melakukan kultur teknis dan sanitasi lahan secara rutin dan teratur, serta melakukan pemangkasan untuk mengurangi kelembaban dan pemupukan berimbang. Kemudian, menggunakan perangkap seperti perangkap cahaya atau light trap untuk menangkap ngengat dewasa di malam hari, sehingga mengurangi populasi. Pengendalian secara kuratif yaitu memotong bagian tanaman yang terserang lalu membakarnya. Kemudian pengendalian kimia dapat dilakukan sebagai alternatif terakhir jika tanaman sangat parah. Kemudian pengendalian penggarap batang kakao secara kuratif yaitu memotong batang tanaman kakao yang terserang sepanjang 10 cm di bawah lubang gerek ke arah pangkal batang, kemudian batang dibakar di luar kebun. Kemudian memanfaatkan musuh alami parasitoid Brachycereus, Isothermia catergina, dan Carceria cocciana, serta jamur entomopatogen serangga Beauveria bassiana. Predator yang dapat digunakan diantaranya semut dan burung pelatuk. Kemudian pengendalian penggarap buah kakao secara preventif yaitu mengurangi kelembaban dengan pemangkasan ranting, lalu mengolesi bekas pemangkasan dengan penutup luka, kemudian dipupuk sesuai jenis dan dosis yang tepat. Menggunakan kelontahan seperti ICRI 07 dan Sulawesi 03. Melakukan panen seminggu sekali atau sesering mungkin. Melakukan sarungisasi atau penyungkupan saat buah masih kecil. Kemudian secara kuratif yaitu menggunakan semut predator, jamur Beauveria bassiana. Kemudian kepik penghisap buah kakao, yaitu menggunakan semut hitam, Dolichoderus thoracicus atau D. bituberculatus. Kemudian menggunakan semut rang-rang, yaitu Oecophila smaragdina yang berwarna merah coklat. Kemudian menggunakan jamur Beauveria bassiana. Isolat yang digunakan adalah BBY 725 dengan dosis 25 hingga 50 gram spora per hektar. Penyemprotan insektisida hayati ekstrak daun nimba, tembakau, sirsak, wedosan, sereh, pahitan dengan konsentrasi 2,5% hingga 5%. Selanjutnya, untuk pengendalian busuk buah kakao, secara preventif dapat menggunakan
klon unggul tahan busuk buah seperti DRC16, SCA6, SCA12, ISC6, dan hibridanya. Untuk kuratifnya, menggunakan entomopatogen trichoderma seperti Trichoderma hertzianum DT/38, Trichoderma pseudoconii DT/39, Trichoderma pseudoconii DT/39, Trichoderma aspergilloum atau spesifik Sultra, dan Trichoderma Wisgrow atau agensi hayati komersial. Yang keempat, ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang pertama, perawatan tanaman kakao sangat mempengaruhi keberadaan OPT, seperti pemangkasan dan kebersihan lingkungan. Karena OPT tanaman kakao sangat mudah berkembang pada kelembapan tinggi dan cahaya matahari yang rendah. Kemudian yang kedua, pengendalian yang dilakukan petani tidak sepenuhnya salah, namun pemberian tanaman yang sakit itu salah. Pembiaran tanaman yang sakit itu salah, sehingga kami sarankan pengendalian menggunakan musuh alami, parasitoid, dan entomopatogen yang lebih ramah lingkungan dan mudah diterapkan. Dan yang ketiga, berhubung perkebunan kakao luas namun kepemilikannya berbeda-beda dan menyebabkan pengendalian berbeda pula, maka kami meyakinkan petani yang kami kunjungi bahwa saran pengendalian dari kami efektif dan mudah untuk diaplikasikan, sehingga petani lainnya dapat mencontoh pengendalian yang dilakukan. Selain itu, kami berusaha mendampingi petani dalam pengaplikasian para petani tidak mengalami kebingungan, agar petani tidak mengalami kebingungan ketika melakukan pengendalian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.